lu sebutin itu kerekam 3 kali sebut ibu-ibu, ibu-ibu arisan, ibu-ibu rumpi, ibu-ibu Pensiunan. pensiunan. Berarti banyak ibu-ibunya. Salam teman-teman Perpals. Ini kita pas cangkruan ini. Ini sebenarnya dadaan ya Mas Didit ya. Ini kita cangkruan di warung kopi. Warung kopiku yang lagi hype nih di Jogja. Bus kopi. Ini di sebelah kanan saya ini teman-teman Perpals pasti sebagian besar sudah tahu nih. Karena kemarin bus kopi ini sempat viral di Jogja pada saat baru mulai dibukanya setelah masa PSBB ada kelonggaran. Bus kopi beroperasi yang salah satu yang awal ya, bukan yang pertama kali, tapi salah satu yang awal mengawali terutama di Yogyakarta. Di sahabat kita Kang Wiwit. Terima kasih. Wiwit Kurniawan alias Bejo. Nah, tapi sebelum kita ngulik ngobrol sama Kang Bejo ini, karena dia nggak mau dipanggil Kang Wiwit, teman-teman Perpals, tapi dia lebih nyaman dipanggil Bejo. Di sebelah kiri saya nih, udah pada tahu juga nih, ini sahabat saya Mas Adi Prasetyo atau Mas Didit. Ini dari Maju Lancar Group. Selamat Di malam semuanya. Wah, ini di sebelah kanannya Bejo. Kalau ketawa, Lihat bewok kayak lu ketawa. semua pasti sebagian mungkin saya rasa semua udah tahu lah siapa ini yang pakai topi Kompasikom ini. Enyon Blocot Toyib. Gimana salamnya? Halal, Pak Nias. Gua ngomong halal jadi ingat ini. Nah, satu lagi yang di ujung di sebelah kanannya Kang Enyon. Ini sahabat saya, saudara saya ini yang ada di Jogja. Kalau Perpal ini di Tekubo, jempolnya Bo, gini. Gini. Ini tekuk. Oh, gini. Nah, nih kalau nama lengkapnya Tri Cahyo Edi Wibowo. Tapi kalau kita manggilnya Dabowi. Dabowi ini dari PO Trikaya. Benar ya namanya? Betul. Tidak Malam. salah. Malam nih teman-teman nih. Kata Wiwit sih paling kaya. Paling kaya. Amin. PO terkaya. PO terkaya. Amin. Kita tadi udah nyampe duluan, udah ngobrol, udah nyobain kopinya di sini dengan suasana apa? Warung kopi tapi nuansa pool. Ini menarik nih. Jadi warung kopi tapi nuansa pool. Kita tadi sudah cukup kurang lebih 1,5 jam nunggu Kang Wiwit Bejo pulang dari trip terakhir. Ngarit. Lo kata apa? Kebon. Ngarit. Jo. Siap. Alhamdulillah nih kalau mau monitor dari kemarin Kopi Bus ini alhamdulillah sampai hari ini ramai nih Bo ya. Banyak ibu-ibu. Iya, ibu seneng banget. karena baristanya ini. Iya. Nah, yang gue mau nanya Bo, Pak Jo. Memang ada pepatah mengatakan, bukan pepatah ya, mungkin itu agama kali ya. Kalau nggak salah di agama, di mana ada musibah, di situ ada hikmah. Bener ya, Bu? Enyon yang jawab kalau itu Enyon. Ustadz. Bener nggak? Apaan? Lu dari tadi dengerin nggak sih gua ngomong ebel? Aduh, nah ini juga teman-teman, saya kalau manggil dia, namanya aslinya sebenarnya bukan Enyon. Dia ada nama lahir, tapi dia menamakan diri Enyon. Ya kan? Enyon apa? Apa, Bo? Enyon apa?
Tapi kalau karena kami tuh ya memang sudah benar-benar brotherhood banget ya, udah nggak seperti orang lain. Saya lebih nyaman manggilnya Ebel. Jadi dimanapun saya manggilnya Ebel. Gitu. Jangan Apa tadi? Gue mau ngomong apa tadi jadi lupa. Hah? Masalah apa Oh, tadi? di mana ada musibah, di situ ada hikmah. Betul ya Bel ya? Mudah-mudahan seperti itu betul. Betul. Oke, gua nggak ngomong nanya Arab ya Bel, takut salah lagi Bel. Jadi kreativitas timbul. Memang ini Bejo bikin warung kopi di garasi ini dari sejak kapan nih? Ya. Kan duluan ada ini kan? Ya duluan ada ini. Intinya gini tuh, kita ini ada garasi pemanfaatan tempat aja. Oh. Jadi kalau ada tamu, ada yang buatin ngopi. Oh. Dan selain itu ngejagain bis. Oh iya. Jadi nggak ada security di sini. Jangan. Jadi- Security-nya tamu-tamu. Berarti Bo, ini kalau boleh dibilang prinsipnya prinsip koret juga ya. Ya bukan. Ekonomi kepepet. Jadi dia mau garasinya ada yang nungguin, dia nggak ngebayar, malah dia dibayar. Orang ngopi kan? Iya. Ya, tapi ini keren gitu loh idenya. Karena waktu awal garasi ini dibikin, dulu kan mobil masuk ke Rumah. di rumah ya, di halaman rumah. Terus alhamdulillah ini bisa dimanfaatkan sama Wiwit, Ya. sama Bejo. Terus Bejo bikin ini. Ya. Terus ketemu sama teman-teman barista ini ya kalau Ya, nggak salah. ya. Bangun dulu juga waktu awal ini ada, saya sempat juga main sini. Bejo juga sempat ajak cobain kopinya bla 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 ya, sempat kita beberapa kali nongkrong di sini ngobrol bareng rame-rame. Idenya memanfaatkan space yang bukan nganggur ya, space yang berlebih lah ya Jo ya. Di samping itu apa namanya tempat ini jadi rame, nggak sepi. Ya. Sehingga satpam ada kan, Ya. jadi nggak kesepian. Iya. Nah, Asik. nah jadi dari situ pada saat pandemi kemarin semua bengong, mobil nggak jalan karena memang kebetulan daerah tujuan wisata semua ditutup. Wiwit timbul ide. Ya. Ini salah satu juga nih teman-teman. Ini Bejo ini dia selalu idenya aneh-aneh dan unik. Itu dari dulu. Jadi yang nggak orang bikin dia bikin ya Mas Didit ya. Iya. Selalu ide kreatifnya timbul. Ini anak kalau mobil tuh alternatornya overcharge nih. Air akinya habis terus ya, Bu. Memang Bejo ini kreativitasnya cukup tinggi. Nggak kalah sih Ebel, tapi beda kreativitasnya. Yang segala tembakau lalu jual. Kesini dulu ngomongin jangan ke gua dulu. Oh iya. Dulu. Tapi memang hari ini buat dia kok. bukan buat lu. Nah, siapa yang wawancara lo jangan banyak ngomong. Mungkin kita pengen ya teman-teman Perpal khususnya ya, pengen tahu juga nih seperti apa sih konsep dan apa sih yang Bejo berikan kepada pengguna dan penikmat kopi on the bus ini, kan bisa dijelasin. Oke, Sobat Perpal, Mas Ani, Mas Didit, Kang Nyon, Mas Bowie juga sahabat Perpal. Pada intinya ini adalah keterpaksaan. Dalam artian karena kita pandemi 4 bulan nggak ada kerjaan, terus nggak ada bis nggak jalan. Kita gimana sih udah ada warung kopi, coba sensasi ngopi yang tempat berbeda. Kalau ngopi di rumah sudah biasa, kedai kopi sudah biasa. Tapi kalau di dalam bis ini cari sensasinya sambil jalan kita nyeduhin kopi ke para tamu-tamu kita, kopi yang kita datangkan juga seluruh dari Indonesia. Jadi dari Aceh kita punya Gayo, Medan kita ada Lintong Mandailing, dari Padang kita ada Solok, kita dari Lampung ada Sekincau, Bandung ada Halu, Jogja ada Merapi,
Jawa Tengah ada Temanggung, Ijen ada Banyuwangi, Bali Kintamani, Toraja Sulawesi, Bajawa Flores, dan Wamena Papua. Itu yang kopi ada di dalam Coffee and the Bus. Jadi semua tamu yang di dalam Coffee and the Bus bisa memilih kopi yang ada. Tetapi setiap jam, setiap pemberangkatan, setiap rute kita sajikan satu kopi dulu. Misalnya jam 10 kita pemberangkatan awal sediakan gayo. Nanti Mas, saya sudah pernah gayo, ingin nyobain Wamena yang belum, itu juga boleh. Dan terus nanti kita ada snack dan juga nanti ada live teh tarik atau jus alternatif pilihan selain Coffee and the Best. Jadi sekarang ini dari anak muda sampai orang tua banyak yang gemar kopi karena kopi itu sehat aslinya. Cuma jangan overdose kayaknya ya. Kalau overdosis Lo baca yang cepetan skripnya. oh, kebiasaan. Saya kan ngomongnya lantang, demi uang. Pitch control, pitch control. Pitch control. Emang itu apa, Bu? Nggak tahu dah. Coba kameranya di deketin. Tulisannya yang kedekatan. Ya, Cepetan bacanya. ya. Jadi itulah Tum. Jadi kita mencoba menyajikan selera kopi seluruh Indonesia karena dengan alamnya, kopinya banyak macamnya. Kita berikan yang terbaik ke konsumen kopi kita sambil menikmati jalan-jalan ke destinasi pariwisata yang ada di kota Jogja. Wah, spektakuler. Nah, destinasi ini apakah yang memang sudah rezeki transport tentukan atau bisa by request? Bisa by request, Oh. tetapi kita Radiusnya. tergantung. Kita misalnya pagi bandara ini baru ya, Jogja, banyak yang belum tahu ke sana. Kita ke underpass terpanjang dulu di Indonesia, nanti habis itu kita baru di bandara orang spot foto-foto. Di bandara Yogyakarta di NIA itu megah, arsiteknya arsitek Jawa lokal. Oh, jadi oke. di situ banyak spot-spot foto bagus sekali untuk selfie, apalagi selama pandemi ini kan 4 bulan Instagram kosong, Facebook kosong, status kosong. Nah, saya rekening juga kosong. Nomor kosong. Nah, bahkan ada yang ganti status. Kok ke gue? Enggak, cuma nepuk doang. Dia itu temanya di rumah dimarahin bini. Nah. Jalan-jalan. Gue tahu otaknya itu. Nah, maka dari itu kan ya ternyata antusias dari warga Jogja sendiri sangat banyak karena udah jenuh di rumah, dia refresh sebentar, ibaratnya piknik tipis-tipis lah orang-orang. Kalau tebal-tebal kan nanti waktunya udah di lost doll. Nah, nanti kan ini karena belum di lost, berarti kita orang-orang yang saya tanya, Bu, kenapa Ibu ikut kopi? Jenuh Mas di rumah. Nah, dari situlah anak-anak belajar main game, kuota isinya cuma main HP aja. Saya ajak aja Mas biar selama di jalan dia lepas, dia nikmatin bermain dan bisa cari sensasi yang berbeda. Nah, dari awal operasi Ya, sampai hari ini nih, Ya. mungkin hari ini berarti udah jalan 2 bulan ya? Ya. Ya, Bit ya. ya. Market yang lebih besar itu keluarga, bapak-bapak, tadi Bowie udah ngomong ibu-ibu atau milenial, Semua ada rata. Karena kan nggak ada orang sekolah, anak-anak ikut keluarga. Oh. Terus yang ibu-ibu arisan lah. Terus ibu-ibu satu grup. Ya, misalnya satu grup rumpi lah gitu. grup rumpi. Terus kita ada yang ibu-ibu yang sudah pensiunan sama bapaknya, dia jalan-jalan berdua. Kadang-kadang iri tuh. Udah usia 65, 70 gandengan tangan. Saya mau gandeng nggak enak. Istrinya orang soalnya. Tetap aja berarti di antara yang sebutin ketum tadi, market yang mendasar paling banyak bapak-bapak lagi, ibu-ibu, terus milenial. Nah, lu sebutin itu kerekam 3 kali sebut ibu-ibu, ibu-ibu arisan, ibu-ibu rumpi, ibu-ibu Pensiunan. Berarti banyakan ibu-ibunya tuh. Kan gue bilang. Susah ya ngomong. Bowie udah duluin, Ben. Share-nya dari WA itu kebanyakan ibu-ibu semua. Iya. Pada ngumpul-ngumpul. Emang pinter wiwit. Kalau ibu-ibu muda nggak di-share. Kawan bini, jaga stabilitas. Saya tarik gitu. Iya, saya enggak. Bowie kan bilang itu yang banyak nge-share tuh ibu-ibu. Berarti jangan-jangan Bowie ini ikut di grup ibu-ibu ya. Bo, gue pertanyaan sama lu, Bo.
Sering memantau. Kebetulan gini tuh, ibuku tuh suka nge-share, pokoknya di-share aja. Apapun di-share. Lah, ini Coffee on the Bus lagi punya Wiwit, emak-emak lagi, ada lagi dari lain, di-share lagi, emak-emak lagi. Gue pikir-pikir, ini rata-rata ibu-ibu pada bener, jujur. Jarang yang istilahnya tuh, bapak tuh jarang. Banyak didominasi oleh ibu-ibu. Oh. Dan pikiran jelek gua, oh Wiwit pinter nih. Yang ibu-ibu muda itu jarang di-shoot sama dia. Kalau mau ada di HP saya. Langsung kita almor ya. Tapi artinya Jo, Ya. apa namanya? Ya let's say itu grup ibu-ibu atau millennials yang ibu dan bapak dan keluarga itu mereka enjoy ya. Enjoy. Nah, mungkin karena berbulan-bulan di rumah, ya walaupun tipis-tipis itu ya ngebuka juga lah ya, yang ngambil ngeliat. Pasti apa namanya Coffee on the Bus ini tetap menerapkan sesuai protokol kesehatan, sesuai gugus tugas kan. Ya, wajib itu. Ya jadi memang waktu awal teman-teman pada saat Kang Bejo ini mau mengoperasikan ini, kita diskusi lah sama kita semua. Diskusi ya karena beliau ini Mas Didit ini kan juga di Jogja nih yang jadi salah satu yang dituakan lah dari kita yang muda-muda ya. Nah, dari kita yang muda-muda. Nah, karena bijaksana. Kalau Banyak rambut putihnya. Saking bijaksananya ya tersenyum ini Mas. Nanti kalau pertanyaan ketum mengenai masalah penasehatan baru beliau menjawab. Udah tahu semua kodenya. Jadi yang pasti teman-teman Perpals jangan khawatir. Kalau teman-teman mungkin yang belum coba terus pas ke Jogja mau mencoba, Rezeki Transport sudah melakukan ini sesuai dengan ketentuan dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu protokol kesehatannya sudah dijaga. Dan kita juga wanti-wanti waktu itu. Saya juga sama Bejo bilang tolong jaga benar itu apa safety first ya, salah satu safety first, dan kondisi pandemik ini itu hal yang tidak boleh ditawar karena jangan sampai niatannya baik mengajak orang untuk refreshing dalam kondisi pandemi ini namun malah menjadi menyumbang pertumbuhan pertumbuhan orang yang kena pandemik ini. Mungkin Mas Didit melihat menyawang karena beliau ini salah satu spesialisasinya adalah penyawangan. Ini kita minta ceritanya juga kan, Bo. Kalau sudut pandang dari Bapak penasehat kan. Kalau jenengan melihatnya secara view capture-nya Mas Didit secara keseluruhan, ide Coffee on the Bus yang seperti sudah dijalankan sama Bejo ini seperti apa kalau yang Mas Didit lihat? Jadi begini Mas Ani, kalau dari saya, sudut pandang saya, sudut pandang kami bahwasanya dalam suasana yang kondisi pandemi ataupun kondisi yang kita bicarakan adalah sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita supaya sehat tapi produktif, ya ini adalah bagian dari semua inovasi yang harus kita apresiasi supaya tetap menjadi produktif, dan juga kita harus juga mungkin tidak hanya kopi saja on the bus ya, jadi mungkin usaha-usaha yang lain ataupun yang terkait di masa pandemi ini tetap masih bisa bergerak dengan tentunya dengan taat protokol kesehatan, dengan juga menjaga semua aturan ataupun prosedur apa yang ditempuh di situ. Itu wajib kita apresiasi. Karena apapun sehat itu yang utama memang. Betul. Tapi ekonomi juga harus bergerak. Betul. Kira-kira seperti itu, Mas Ani. Siap. Saya ucapkan selamat buat Mas Wiwit, Ya, terus makasih. berkarya. Amin. Terima kasih Mas Didit Inovasi, supportnya. ya. Terima kasih. Gitu Mas Ani. Oke, matur nuwun. Udah. Ya artinya tetap apapun itu
kita harus menghadapi keadaan ini dengan realita yang ada kan. Iya, betul. Namun kita juga harus mengindahkan apa yang terjadi, nggak bisa kita sepelekan juga. Itu pasti kan. Bo, kalau Bowie gimana, Bu? Ya kalau saya sih salut sama Wiwit ya, artinya dari dulu kan sudah lama kenal Wiwit, dia tuh terus Berapa lama, Bu? dari pas mau nikah, sebelum nikah Wiwit ya, dari Bujang itu udah lapor, Waktu itu Candi Borobudur udah ada. udah ada. Jadi Wiwit itu salah satu temen yang kalau dia guiding di bus tuh bikin saya ketawa ngakak. Bener, karena kata-katanya dia tuh lucu tapi enak didengar gitu. Ngakak dia. Nah, terus dia tuh inovatif. Apalagi begitu dia bikin Coffee on the Bus. Karena tangan orang beda-beda ya Tum ya. Ya. Banyak kita punya bus, tapi bukan berarti kita bisa sama dengan Wiwit cara mengemasnya dan taste-nya itu. Walaupun sekarang banyak bermunculan orang usaha Coffee on the Bus, tapi saya yakin taste-nya Wiwit beda gitu, karena dia untuk wisata juga sudah pengalaman. Bagaimana cara handle tamu, bagaimana cara guiding. Jadi untuk wisatawan yang mau ke Jogja, nggak usah ragu-ragu, cicipinlah Coffee on the Bus, nikmati keramahannya Wiwit dan juga cara dia mengguiding yang lucu itu. Saya yakin puas dan tak terlupakan. Sampai lemas nggak? Asik kadang-kadang. Karena ketawa jadi lemas Iya, ketawa. Anda puas kami lemas. Masih pada. Tadi kan Mas Bowie bilang Bowie kenalnya Wiwit dari sejak lama, dari sebelum nikah, dari masih suka TL ya. Nah ini teman-teman juga perlu tahu nih, mungkin sebagian besar tidak semuanya tahu dan mungkin belum tahu, seorang Wiwit Kurniawan ini awalnya dari tour leader ya. Ya. Ya Wit ya. Iya. Nah, ini salah satu anak bangsa yang nggak pakai T ya. Anak bangsa yang berhasil dari benar-benar dari bawah, dia tegak merangkak berjalan dengan kakinya sendiri. Ini yang saya sebagai salah satu sahabat beliau bangga sama Wiwit. Jadi dia bisa mencapai tujuannya itu kembali lagi karena dia sadar passionnya kan gitu Bob. Dia sadar passionnya dan dia bisa mengembangkan dirinya itu. Kita sebagai teman harus memberitahu Wiwit on the right track. On the right track. Ya kan? Bukan double track. Oh, bukan Wiwit. Dia tahu sendiri kan. Iya. Iklan. Ya ini seninya di sini. Kalau nggak jangkrik kereta lewat. Baru diomongin tadi. Double track, ya. Double track ini. Double track repot. Sebenarnya Belok Bowie kiri. Nggak dikat kan? enggak biarin aja. Enggak sebenarnya Bowie ini operator bus pariwisata apa dukun sih? Dia ngomong trek kereta lewat. Udah tahu duluan. Enggak, apa lu udah ada kursi di PJKI. KAI. Gua ada curiga sama lu Bo jadi Bo. Gue semangat karena ingin menyampaikan, tolong Anyun jangan kasih pendapat lah. Biar udah kita nikmat begini. Enggak sakit gigi kan dia. Karena dia udah nggak tahan nih. Dia udah nggak tahan. Gua nggak bisa ngomong karena kadang-kadang kopinya. Oh iya, Ya, bisa dibikin. Gua tuh dari tadi Bo sengaja kalau kopling tuh gua tahan-tahan dikit. Paling selip-selip paling bau sangit koplingnya. Ya kan? Kan gue bilang sih, lo kudunya sebelum syuting tuh make up dulu. Biar dia tuh nggak kagok. Iya. Biar pedenya keluar ya. Oh. Tetap gua nggak akan bisa berpikir kalau kopi nggak datang. Oh iya. Jadi kalau misalkan gue berbicara harus ada daya market dan daya jual. iya. Barista. Daya palapa Wonogiri Mas. Daya palapa tuh kayak Wonogiri. Ya, jadi ini kan teman-teman yang tadi Mas Bowo bilang dan saya sudah sampaikan sebelumnya. Kang Bejo ini, Wiwit Bejo ini dia startingnya dari bawah. Ya.
Mungkin sekilas saja, Jo. Sekilas saja. Kok bisa jadi TL, terus apa yang bisa mencapai sehingga ya sorry ya, di Jogja ya di Jogja pertama kali bus pariwisata Scania ya. Scania. Ya kan sebenarnya kan kalau kita ngomong perlu ya nggak perlu Scania sebenarnya. Asik endorse. Tapi dia punya. Artinya di situ kan ada sisi lain nih. Dia mau tampil beda dengan marketnya. Kan gitu kan, bener kan? Itu yang kita lihat. Sama lo komporin gitu ya. Kan gue lagi yang salah kan. Endorse. Jo, mungkin biar menginspirasi nih Jo. Ya, awalnya saya adalah seorang TL. Dari situ Coba diperpanjang TL itu apa? tour leader, Nah. bukan tahan lama. Iya. Karena Tukang lambe. bukan lambe turah. Jadi ada semangat dalam jiwa saya, pingin sesuatu yang berbeda, dan motivasi saya pencapaian itu dalam hati. Kita harus punya prinsip I can, dalam artian saya bisa, saya mampu. Orang lain bisa, kenapa kita enggak? Setuju. Itu aja. Jadi sebenarnya kita punya kemampuan dan juga pemikiran yang untuk menggapai sesuatu itu sebenarnya bisa, tergantung dari kita sendiri. Untuk mencapai gitu ya, semangat. Yaitu saya bilang sih duit aja. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Cuma itu. Duit ya. Duit. Udah juga ya. Udah, duit. iya. Masuk Nah, juga dari sih. situ saya TL, terus ikut biro, dan bos pertama saya Mas Didi. Thank you Mas Didi atas ilmunya. Habis itu Pak Bowo Rezeki Baru dan juga Pak Eri Efisiensi. Dari beliau-beliau lah itu saya bisa seperti ini, dan juga Mas Ani sampai sekarang yang mensupport saya. Mas Bowo juga dulu dari Bimo. Saya TL juga, beliau Jangan sudah- sebut merek dong. Waktu masih dulu di tempat yang lama gitu dong. waktu dulu di tempat yang lama dan istri yang lama. Sebut saja mawar. Sebut saja mawar. Ya, Emang ada yang baru? waktu istrinya mawar, sekarang melati. Nggak ada yang mawar. Beliau ya kasih support saya dalam artian bahwa kita bisa berkreativitas dengan kemampuan kita untuk pencapaian sesuatu itu pasti bisa lah, karena tekad dan semangat kita yang untuk mencapai itu apa yang kita passion atau hobi, rasa lelah capek itu nggak ada karena kita udah senang dulu dengan di transport itu atau di otomotif ini tuh. Ya. Jadi 24 jam kita habis bekerja kayak gini sudah malam-malam nggak ada lelah karena kita enjoy dan senang. Nah, dari situlah karena kita senang dengan pekerjaan ini, ya mungkin Allah ngasih jalan lebih mudah. Amin. Nah, dari situ saya kenapa beli Scania, ya mencoba sesuatu, akhirnya enak juga dan bisa gitu. Nyaman, enak, dan makin banyak. Ya, ibarat gini, kita ini harus tampil beda di situ aja sih. Ya. Kalau orang sama, kita melihatnya sama, nggak ada yang dilirik. Tapi kalau kita berbeda, di situ pasti akan dilirik. Asik. Contohnya, Gue lagi baca itu, lo ngomong aja, gue baca kopi on the bus. lah jangan ganggu dulu, nanti itu. Ya jadi intinya adalah kalau saya underline dari yang disampaikan Bejo tadi itu adalah itu tadi duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, kalau kita rangkum lagi dari duit ini adalah keteguhan hati dan keseriusan ya. Ya. Kalau sepanjang ada upaya, ada usaha, pasti akan ada hasil. Benar kan? Betul. Benar, itu bilangnya benar bukan betul. Sama aja betul. Oh ya. Lu lagi apa sebelah lu, Bow? Oh, kopi. Masih penuh. Udah tolong kopi ini nggak tahan. Nggak bisa ngomong kalau nggak kopi. Tolong kopi. Bel, hayang neangan naon? Kopi heula. Kopi dulu. Gue udah pakai baju kopi ku tuh. Ini minum. Tiis. Oh, Ini kan iya. pajangan. Oh, iya. Ini kan pajangan. Yang asli tuh. Itu kan ada di Indra. Jang, kopi Jang.
Ya, Lu itu. kesal kasih Jong. Karena gue udah pakai baju ini, ya kan. Pasti kan pengen ngopi. Ini kan kita datang ke sini kan ada yang harus disajikan dan biar pemirsa tahu. Iya. Ini sebenarnya Bejo udah menyajikan. Di mute aja, Jo. Ebel. Dari Ebel gimana nih? Bejo ini. Tadi tuh gini ya, ada tuh bisik-bisik. Gue pengen lu kayak Ibu tuh diwawancara Mas Hani. Kasih story dari awal gitu. Ting 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 ting. Dikasih SCH gitu. Cuma kadang lagi gini lagi ngobrol ada soang lewat gitu. Soalnya lewatin. Tapi Bejo supaya poolnya aman, satpamnya nggak kesepian, dia bikin warung kopi. Banyak orang nongkrong ngopi sambil yang ngerjain tugas lah, internetan dan segala macam, rame poolnya. Kalau Ebel beda konsepnya, soang dari. Jadi kalau ada orang niat jelek kan disosor sama dia. Kan gitu tuh. Gimana? Kalau soang itu kalau ada orang niat jahat, dia Nggak, jadinya mau di sini apa mau di pool nih? apanya? Mau Ya, kan diajak ngomongnya? Ngomongin soang. Nggak, mau jelasinnya di sini apa mau di pool kan Bowo udah ngomong tadi bisik-bisik. Kata lu bisik-bisik sama Bowo. Di sini aja. Boleh sehat. Kalau enggak lah, kan ini kan bisa soang. Jadi soang itu kalau misalkan ada orang yang ngomong nggak benar, dia akan bersuara hoak, hoak, hoak. Iya, masuk. Hai Bel, gimana Bel? Ya alhamdulillah, ya kan, alhamdulillah tuh selalu lah kita di sini memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masya Allah, tabarakallah semua yang ada sama kita, ya kan, Mas Didit, Ketum, manggilnya biasa Ketum ya, Mas Bowo, Mas Wiwit. Dengan adanya kayak gini tuh kita jadi lebih kreatif. Sekecil apapun yang kita lakukan kebaikan pasti akan ada kebaikan gede nanti yang datang. Jadi apa ya bahasa riyadnya itu adalah man ya'la bisholah zaratin khairu yarah. Berat nih. Lulusan Bo, pondok Bo. Wudu dulu, Bo. Jadi kurang lebih di sini yang namanya tadi sudah dibahas sama Mas Wiwit dan diulang kembali sama Ketum. Adanya duit apa tadi doa, usaha, ikhtiar, tawakal, dan kita di sini orang dalam. Itu dalam. Jadi semua itu butuh proses, jadi nggak bisa dilihat hasilnya sekarang. Ya. Wiwit juga pernah pasti berdarah-darah, jangan berbicara Scania di sini, lihat masa lalu. Jadi kalau misalkan orang-orang lihat, oh kok bisa punya Scania, jangan pernah iri dengan orang yang merasa hebat. Jadi kita harus mengambil baiknya, seperti kita pun juga mencontoh dari Mas Didit, dari Ketum, misalkan Bejo, dari Mas Bo. Jadi apa yang menjadi kebaikan dari teman-teman sekitar, insya Allah bisa kita ikutin. Asal jangan yang enggak dari gue gitu. Ya, Bo. Enggak, gue nggak bisa berkata-kata karena emang nggak terlalu banyak kopinya. Jangan kopi deh. Bentar. So, itu bisa ngopi deh, bisa ngopi. Bijinya dulu gimana? Ya, jadi. Nah. Lanjut. Iya, alhamdulillah ya kan dikasih kesempatan juga akhirnya ngomong gue. Mikrofon. Dia Halo. biasanya kan kalau Pemirsa. biasanya kan selalu apa ini ya. Jadi kalau di sini serius. Jadi emang Perpal TV ini benar-benar mengedukasi buat kita. Jadi gue pun juga terbawa suasana dengan Cia. suasana edukasi. Biasanya. Jadi yang nonton channel ini mudah-mudahan insya Allah akan ada kebaikan dari setiap kali tontonannya. Nah, ini Amin. Sampai kan nangis itu tuh. Sampai kan nangis itu. Bu Sari nangis. ya, jadi kan memang semua apapun kita nggak bisa melihat dari ketika orang itu sekarang posisinya di mari, ya kan. Mas Wiwit tadi sudah banyak bercerita, semualah pasti teman-teman mudah-mudahan juga yang nonton Perpal TV seperti yang Ketum biasa manggil Ketum yang enak ngomongin Bang Sani kayaknya enak. Ya. Ya, Lanjut ya. aja. Seperti yang Ketum utarakan di setiap konten-konten yang ada, mudah-mudahan menebar kebaikan dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Itu jadi gitu. Amin. Nah, kalau misalkan mau ketawa-ketawa, tonton channel Kang Enyon. Akhirnya ngomong hal aja.
Ini mah nebeng tuh ada yang ngamerain. Lo nggak tahu tadi edit sama dia lo. Iya. Tahu aja lo. Ya, jadi memang ya itulah teman-teman Perpals ya. Teman-teman Perpals artinya semua itu kembali lagi ke kita. Kan? Kembali lagi ke kita, bagaimana kita untuk kita mau seperti apa. Kan gitu. Jadi kalau nggak bisa orang lain yang berusaha untuk kita itu rasanya rada-rada tidak mungkin ya. Ya yang ada di sekeliling kita ini adalah supporter kalau boleh dibilang, pendukung. Baik itu mengasih sumbang saran yang positif. Ya kalau seperti yang saya sampaikan di konten awal itu memberikan kuping untuk mendengarkan. Jadi berbicara dan berdiskusilah ke tempat yang tepat, bertanyalah ke tempat yang pas, dan nah ini usahanya juga cari pilih yang memang sesuai dengan passion. Karena Bejo kan bilang tadi, beliau nggak pernah merasa capek, dan memang kita pernah nggak ngeliat dia ngelokro, nggak pernah kan? Karena dia happy, positive thinking, dan kemanapun kita pergi, kita beberapa kali teman-teman IPOMI kita pergi ngetrip bareng pakai bus, itu mic cuma 2 orang yang megang, ya kan Bau? Satu Bejo, yang satu Ebel, dan baterainya nggak bisa habis gitu, tapi mereka nggak capek. Yang satu siapa Mas? Hah? Ebel. Ya kan? Baterainya nggak bisa habis. Karena apa? Karena memang apa yang dia lakukan itu meluapkan kegembiraan dan kegemarannya. Nah dari situ dia tidak merasa ini menjadi satu beban yang dia sedang dia jalankan. Ya mungkin dari Bejo nih, wabil khususnya kan hari ini Bejo nih. Bener nggak, Ben? Iya enggak lah. Mau digeser nggak wabil khususnya? Benar Bejo. Bener Bejo aja. Wabil khusus. Wabil khusus. Apa nih pesannya Bejo buat teman-teman Perpals nih? Ya, kalau pesan saya sih teman-teman harus punya jiwa optimis, kreatif, inovatif. Karena sekarang tuh cuma simpel, inovasi atau mati. Ya. Kalau kita nggak ada inovasi, pasti akan tertinggal. Tertinggal lama-lama mati. Sekarang dengan berbagai macam iklan. Mobil lewat panas masih ngebul. Dikasih garam nggak ini? Dikit. Garam siasida. Coba. Wah, mantap, Bro. Mas Bo mau ini? Ngopi? Mas Dit? Sudah. Mas Adi? Saya udah cukup hitam. Ya, jadi nggak ada pilihan hidup itu. Di masa kayak gini, apalagi pandemi, jangan kita takuti. Tapi berusaha terus berkreasi, inovatif agar kita bisa bertahan. Ya syukur-syukur kita dikasih rezeki lebih sama yang di atas. Karena dengan berbeda, berkreatif, inovasi, pasti usaha kita pasti ada rezekinya di situ. Jangan khawatir lah, setiap niatan usaha baik Tuhan pasti akan berikan jalan. Amin. Entah itu kesehatan, rezeki atau segala sesuatu yang bisa kita manfaatin. Intinya sih ya kita hidup bersyukur, banyak sahabat dan juga bisa bermanfaat. Itu simpel. Siap. Jadi balik-balik lagi rezeki kopi dia lagi. Iya. Rezeki transport kopi rezeki dia lagi. Ah, Mas Didit, mungkin monggo ndak ini di lingkupnya kreativitasnya Bejo nih, mungkin jenengan ada yang mau disampaikan sama sahabat, teman-teman Perpals. Bagi sahabat Perpal, teman-teman Perpal, Mas Wiwit ini adalah salah satu contoh yang person yang tetap optimis, melihat semuanya itu dengan dari sudut pandang positif, dan ini bisa menjadi satu good influence yang dapat untuk membangkitkan juga semangat teman-teman untuk tetap berkreasi di saat pandemi ini,
dan juga tetap bisa untuk juga menjadi sumber inspirasi bahwasanya semua ini asal kita melakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan diridhoi oleh Yang Kuasa. Amin. Demikian sahabat Perpal. Salut buat Mas Wid. Terima Ya, kasih Mas Dit. lu sweet dulu berdua, mana yang duluan? Bawa dulu lah kita. Oh, ya gede ya. Bo. Ya, untuk sahabat Perpal, selama kita masih hidup jangan patah semangat, tetap semangat. Apapun usaha yang kita laksanakan selama itu positif, usaha Mas Wiwit bisa jadi contoh. Artinya bisa disulap menjadi tempat kopi, itu kan sebuah inovatif yang sangat baik. Mungkin itu, Mas. Betul. Yang tadinya nggak terpikirkan oleh siapapun ya. Betul. Kita juga nggak mikir kok tahu-tahu diadep-adepin, dia kasih meja. Sebenarnya simpel ya. Simpel. Tapi dia bisa kepikir ke situ. Ya. Ya. Dan bahkan itu tadi, Jogja itu lah beliau ini lah cikal bakalnya untuk kopi bebas itu. Ya. Ya kan, walaupun banyak cobaan yang menghadangnya gitu ya, tapi Ya. maju terus. Ya, Semangat untuk itu ada solusinya ya kan. Ya. Artinya kita sebagai teman-teman bis juga bisa menjadi contoh gitu. Karena nggak semua orang punya bis bisa tiba-tiba langsung dirubah ke Ya kan Karena tadi pegangannya beda. ya Boy dibilang kan tangan. Rasa keringatnya beda-beda. Ini jadi yang harus diakui juga. Bel, terakhir. Sebagai penutup. Ya, bukan doa. Jangan lupa kan. Ini acara gue nih, Bel. Iya. Jangan halau. Ya tadi kan udah dibilangin tadi. Apa lagi tadi nih? Ya, usul Bel. Jangan kayak itu deh. Kayak siraman rohani dah. Ya untuknya buat teman-teman sahabat Perpal TV yang nonton, Nah, semoga acara ini juga tadi udah disampaikan. Kita pasti udah nyimak dan udah menangkap obrolan ini, yang pasti harus termotivasi dengan menontonnya Perpal TV. Nah, termotivasi ini dalam arti kata selalu kita menjadi hal yang berusaha untuk menjadi yang terbaik dan baik. Jadi nggak perlu misalkan melihat orang lain seperti apa, kita jadi diri sendiri itu lebih baik. Dan kalau misalkan tadi Pak Ketum bilang kita baterainya nggak habis-habis, sebenarnya gue kalau juga capek-capek gitu. Tapi ya selalulah berdoa, maka jangan lupa sholat bagi yang muslim, terus berdoa. Dan dalam akhiran pun juga setiap kali doa juga pasti kita berharap bersama intinya punya kekuatan itu dari diri kita. Amin. Jadi apa ya bahasa sononya, Allahumma harinal haqqo. Jadi minta sama Allah tuh kalau misalkan kita dikasih kekuatan dan lemparin semua kejelekan atau kebatilan warzuqna tinaba. Ya, karena itu biar kita merasa plong. Jadi semua itu diserahin sama Allah. Makanya dalam segala usaha, dalam segala ikhtiar, orang dalam itu yang dikatakan tadi doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Yang disebut orang dalam itu bagiannya adalah Allah. Jadi libatin Allah dalam setiap kali kita bikin acara, setiap kali kita bikin kegiatan, bekerja. Semakin kita nyebut nama Allah terus, ya kan? Ini gue dakwah ya? Enggak kan? Enggak. Memotivasi Kopinya juga buat kembali. teman-teman. Jadi semakin kita menyebut terus-terusan, insya Allah deh kita bisa menikmati dan banyak rasa bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dicontohkan, yang sekarang ada Mas Didit, Pak Ketum, Mas Bejo, dan Mas Bowo, juga saya sendiri sama-sama saling mengingatkan juga. Intinya kayak gitu tuh. Oke. Makasih, Bel. Sami-sami, sawaksul. Bel Somat. udah deh. Beda kan kalau gue ngomong ada kopinya. Iya. Oh. Lebih Ngejurus. ngejurus ya. Jurus. Ayat-ayatnya keluar. Ayat-ayatnya Digaremin dikit sebenarnya lebih garam lagi gitu. Jadi memang itulah teman-teman Perpals, obrolan santai kita malam ini bersama Wiwit Bejo nih. Ya. Oke, Wiwit Ya. tetap semangat. Siap. Rintangan pasti ada, Ya. tapi disikapi dengan bijak. Iya. Toh kita semua tahu, semua dari tadi ngobrol, Bowie berkali-kali menekankan
saat ini semua susah. Tapi dengan situasi yang susah ini kan bukan berarti kita saling nyusahin. Kan gitu, Bo. Kalau bahasa lu tadi kan gitu, Bo. Nah, kalau apa yang bisa kita lakukan untuk survival namun tetap dengan menjaga etika, menjaga etika bisnis dan semua yang koridor baik, ya jalan terus. Apapun rintangan itu biarkan saja. Kan ada pepatahnya yang ngomong kan, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sepanjang kafilah itu memang benar, ya jalan terus saja. Siap. Ya pasti ada, Allah tidak akan pernah menukar hasil ikhtiar umatnya, itu kan pasti. Itu kan janjinya beliau. Juga buat teman-teman Perpals, Jogja situasinya semakin membaik, ya Bo ya? Ya Mas Didit? Ya. Jadi jangan khawatir, jangan ragu kalau teman-teman mau berkunjung ke Jogja. Di sini ada Trikaya, Mas Bowo punya unit, beliau fokus di medium. Rezeki Baru, medium dan big bass, juga ada coffee bass. Mas Didit juga dari Jakartanya bisa naik maju lancar, sampai sini bisa pelesiran, atau kalau memang ada grup dengan grup di sini rame-rame, bisa ada wisatanya juga nih, maju lancar nih, Rahma Wisata. Nah, jadi bisa jalan, atau kalau mau Langsung bareng-bareng dari Jakarta, naik Scorpion Holiday. nah dia paling bisa tuh bikin paket dan aneh-aneh paketnya, tapi menyenangkan. Nah, itu saja sih mungkin obrolan kita malam ini, Mas Didit. Terima kasih. Dan Bejo, gas terus. Siap. Ebel, Siap. Gas. tembakau jangan lupa. Ulah tuh cerah ya. Oh, bagus. Maksudnya jangan diteruskan. Oh iya, bahaya. Itu salah. Belum bayar cukai. Bayar cukong dia. Mas Bowi, semangat. Semua ini pasti bisa kita lalui sama-sama. Siap. Amin. Ada pesan moral lah di kita. Itu yang di atas bisa ini. Oh iya, jangan lupa minum kopi dan mimpi yang kreatif. Betul. Tapi itu Hello Kitty. Oh, bukan Hello Kitty, burung hantu. Iya, kan malam. Oh iya. Mas Boynya bergaulnya sama Emon terus. Mas Boy. Boy. Ternyata bisa juga ya Mas Didit, apa? Lucu. Biasanya kan tegang. Udah jam Karena pakai kaos ya. hampir jam 12 malam. Ringan-ringan aja. Oke, teman-teman Perpals TV. Sampai ketemu di konten berikutnya dengan teman-teman yang lain lagi yang kreatif juga. Nanti kita ngobrol bareng lagi. Oke, kita salam Perpals TV. Gas! Gas terus. Mantap.